Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sukacita ya. Coba kita tanya kakak abang yang ada di sini. Apa kabarnya semuanya kakak abang di sini? Luar biasa. Abang Gane sehat? Sehat. Kakak Naomi sehat? Sehat dong Kak. Sukacita dong semua. Oke, adik-adik di rumah juga harus ikut sukacita. Karena hari ini harinya Tuhan, saatnya kita beribadah bersama, memuji, menyembah Tuhan lewat lagu, lewat firman. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah coba sudah tenang, pastinya sudah rapi semua, sudah mandi tadi, pasti dong pakaiannya juga yang cakep, yang rapi. Hidung jemaatnya disiapkan, Alkitabnya disiapkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Ya adik-adik, kita tadi sudah berdoa. Sekarang kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang berkira, kakak undang bangkit berdiri. Anak sekolah minggu, siap. Oke, kita bernyanyi. Saya berkira. Musik bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus kaulah yang berkata, bahwasanya kau serta kami selamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita dengarkan, kita sambung hukum Taurat, kita bernyanyi K-A-S-I-H. Nanti kalau sudah selesai bernyanyi, adik-adik boleh duduk ya. Musik bang. Kasih
dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada kebaktian kita pagi hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 144B. Sudah semua buka? Abang Damai sudah? Sudah. Kakak Nomi sudah? Oke, kakak ulang lagi nomor 144B. Suara Yesus ku dengar. Musik bang.
kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau membaca firman ayat bulanan kita. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan ku dengar. Musik Bang Suryadi. Anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah ayat bulanan kita pada bulan ini, yaitu tertulis dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ketiga ayat ke-8. Anak-anak kami dengarkan ya. Demikian bunyinya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dan sama-sama mengucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Jadi sekarang kembali kakak undang bangkit berdiri, sambil kita buka hidung jemaat kita dari nomor 64. Nomor 64. Sudah semua buka? Oke, sudah semuanya buka, sudah siap untuk bernyanyi. Kita mau memuji Tuhan lewat lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Musik Bang Suryadi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, coba duduk yang manis, jangan lari-lari dulu kemana-mana ya, karena kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama pasti pengumuman sukacita dong. Kira-kira pengumuman apa ya Kak Mami yang biasanya ya yang bikin adik-adik sukacita itu? Ulang tahun, Kak. Iya, yang ulang tahun. Dari tanggal berapa Kakak Naomi? Dari tanggal 9 Agustus sampai hari ini, Kak, tanggal 15 Agustus. Iya, adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus, Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kalau mamanya juga ulang tahun di tanggal itu dari 19 sampai 15, atau siapapun yang ada di rumah saat ini boleh diajak bangkit berdiri. Kakak sekolah minggu mau bernyanyi ulang tahun untuk yang berulang tahun. Ya siap? Nah sekarang kita mau bernyanyi Bang Suryadi. Musik. Adik-adik, sekarang hatinya disiapkan, telinganya dipakai, Alkitabnya disiapkan. Kita mau menyambut firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Terus bertumbuh siram
Kalina juga nih. Nah, ini ada sisir jemur. Patah lagi sisirnya Kalina. Aduh, gimana nih? Patah lagi. Harus ganti nggak ya? Gimana ya? Udah deh, umpetin aja sisirnya. Umpetin di kantong deh. Umpetin di kantong. Nggak kelihatan sama Kalina. Halo Kakak Naomi. Kalina udah ada. Apa kabarnya hari ini? Baik dong, Kak. Hari ini kita giliran bercerita loh. Untuk anak sekolah minggu, Kakak Naomi sudah siap? Udah siap dong, Kak? Kita mau cerita ya? Kitabnya sudah disiapkan? Udah dong. Oke, kalau begitu kita mau mulai cerita. Kita siapkan dulu Alkitab kita ya. Oke. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kalau tadi kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan diceritakan oleh Kalina dan Naomi. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh mengerti Tuhan dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekarang kita baca Alkitabnya ya. Firman hari ini dari mana ya Kakak Naomi ya? Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, Kak. Coba Kakak Naomi bacakan untuk anak sekolah minggu ya. Boleh dong. Yang di rumah diikuti ya Kakak Naomi. Sebelumnya, Kak, kalau Kejadian itu perjanjian lama atau baru ya, Kak? Perjanjian apa ya? Kalau adik-adik tahu nggak? Pasti tahu. Ya kan, dari perjanjian Lama. semuanya anak sekolah Oke minggu. deh. Dibuka ya adik-adik dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kalau dibacain, nanti adik-adik boleh ikutin di rumah ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kan pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Oke nih Kak, tadi Kak Naomi telah membaca dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 tentang Yusuf. Kak Kalina ingat gak sih cerita tentang Yusuf ada apa aja? Cerita tentang Yusuf ya, sekolah minggu juga pasti tahu. Iya dong, harusnya adik-adik hafal nih, tahu nih cerita Yusuf ya. Mereka sudah tahu banget itu siapa Yusuf. Yusuf itu adalah 7 bersaudara dari Bapak Yakub. 7 apa 12 Kak? Salah ya, Harusnya 12 loh Kak. 7 ternyata. Jadi mereka itu anak Yakub ada 12 putra. Nah, di antara salah satu putranya itu namanya Yusuf. Coba Kakak Naomi kita sebutkan dulu satu persatu biar kalian mengingatkan adik-adik. Boleh Kak. Siapa tahu dia lupa kan namanya. Iya,
Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, Asher. Ada 12 ya Kak. Banyak banget bersaudara ya Kak. Tapi di antara 12 itu Yusuf paling disayang sama ayahnya, sama bapaknya Yakub. Dia sangat disayang, dikasih lagi bagi yang paling bagus untuk Yakub. Ini bikin saudara-saudara yang lain jadi iri lihat si Yakub. Di samping itu juga Yakub dianugerahi Tuhan bisa mengartikan mimpi. Keren banget ya Kak, Yusuf bisa mengartikan mimpi ya. Suatu kali dia menceritakan mimpinya ke saudara-saudaranya, juga ke bapaknya. Mimpinya itu seakan-akan menyatakan suatu saat saudara-saudaranya itu dan juga ayahnya Yakub akan sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, hal itu semakin membuat saudara-saudaranya itu semakin kesal, benci. Masa sama Yusuf kita harus sembah sujud? Makanya mereka semakin kesal, semakin membenci Yusuf. Mereka kalau sama Yusuf itu nggak pernah lemah lembut, selalu diomonginnya jadi jahatin terus ya. Padahal Yusuf itu sebenarnya baik, tapi karena dia lebih disayang yang sama ayahnya, saudara-saudaranya ini jadi iri, nggak suka, pokoknya benci banget tuh. Dan si Yusuf begitu. Kalau dia di rumah ada nggak ya kayak gitu ya? Nggak boleh dong, kalau misalnya bersaudara nggak boleh iri-iri ya Kak, saling mengasihi. Iya. Nah, kalau di sini saudara-saudara Yusuf itu kan seperti itu, mereka benci, bahkan mereka berpikir mau menyingkirkan Yusuf. Jahat ya saudara-saudara Yusuf. Terus bagaimana Kak? Kalau Yusufnya disingkirkan gimana ceritanya? Ya kalau disingkirkan kan berarti nggak ada lagi yang bikin mereka sakit hati, pikir mereka begitu. Akhirnya mereka mau bikin strategi gimana cara menyingkirkan Yusuf ini. Nah, satu saat Yusuf itu disuruh bapaknya melihat mereka, saudara-saudaranya itu lagi menggembalakan kambing domba di suatu hutan jauh dari rumahnya. Nah, ayahnya suruh tuh si Yusuf, kamu pergi dulu lihat saudara-saudaramu, apakah mereka sehat-sehat di sana, apakah kambing dombanya benar-benar digembalakan dengan baik. Dan si Yusuf pergi ke ladang, ke tempat penggembalaan itu. Nah, saudara-saudara yang lihat dong dari jauh si Yusuf datang nih. Ayo kita, itu rencana kita yang kemarin tuh yang mau menyingkirkan dia itu, ayo kita laksanakan sekarang. Mumpung dia ada, mumpung gak dilihat bapak. Akhirnya mereka bersepakat membunuh Yusuf. Mau dibunuh sama saudara-saudara? Mau dibunuh saudara-saudara biar sekalian gak ada yang bikin mereka sakit hati. Terus gimana Kak? Akhirnya mereka mau membunuh aja. Tapi untungnya saudara mereka yang paling tua yang namanya Ruben melarang, jangan dibunuh, kan membunuh itu nggak boleh, jangan membunuh kan, begitu ya. Akhirnya ya udah kita buang aja di situ tuh ada sumur, sumurnya kering loh. Jadi Yusuf dilempar sama saudara-saudaranya ke dalam sumur. Coba airnya sumur itu kan kalau kering gimana, langsung sedikit dong. Kasihan sekali Yusuf, jahat saudara-saudaranya. Akhirnya dijatuhkanlah si Yusuf itu ke sumur. Udah dijatuhkan, tiba-tiba ada lewat pedagang-pedagang dari Midian. Mereka berpikir kalau dibuang saja nggak begitu, udah kesannya nggak hilang, balik lagi nanti. Oh, dia bisa aja nanti ada nolong balik. Kita jual aja ke pedagang-pedagang itu biar dijadikan budak. Jahat banget Ya kan dijual untuk jadi budak, sama budak itu kakak. Kayak dibuat disuruh-suruh gitu kan? Kayak membantu. Kita jual aja itu si Yusuf itu ke orang Midian biar jadi pembantunya di sana, biar jauh-jauh dari kita. Dibawalah sama orang Midian ini ke Mesir. Di Mesir juga orang Midian itu menjual si Yusuf lagi. Coba Kak, udah dijual kakaknya, saudara-saudaranya, dijual lagi sama orang Midian itu, dibawa ke Mesir. Dijual dia ke orang Mesir yang bernama Potifar. Oh, aku ingat nih kayaknya ceritanya tentang Potifar ya Kak. Si Yusuf itu jadi budak juga ya di rumah Potifar ya Kak. Disuruh beres-beres rumah. Dia dibawa dia ke
rumah si Potifar itu disuruhlah dia mengerjakan apa yang Ada di rumah ya. apakah itu mau bersih-bersihin rumahnya atau pekarangannya. Tapi si Yusuf itu orang yang dikasihi Tuhan. Apapun yang dikerjakannya selalu bagus di mata Potifar, selalu membuat hati senang tuannya. Akhirnya si Potifar senang lihatnya, diangkatlah dia menjadi orang yang dipercayai untuk mengurus seisi rumahnya. Iya, karena dia tahu si Yusuf itu jujur, gak bakal maling, kunci rumahnya dikasih, kunci kamarnya dikasih. Itu saking baiknya Yusuf. Udah Yusufnya senang begitu ya, senangnya Yusufnya bisa dipercayai ya Kak. Oh, dipercayai tuannya ya, percaya bosnya. Kalau kayak sekarang di perusahaan itu kita dipercayakan bos pegang duitnya, kita dipercayakan bos pegang berangkasnya, bangga kita ya. Nah, di tengah-tengah dia lagi senang itu, aduh kasihan si Yusufnya dipitnah sama istrinya Potifar. Difitnah itu berarti sebenarnya dia nggak ngelakuin tapi bilangnya ngelakuin ya Kak. Nah, kedengaran sama si Potifar ini, akhirnya dia ditangkap. Dia ditangkap, dimasukin lagi ke penjara. Kasian banget Kak. Sudah diusir, dibuang kakak, saudara-saudaranya, dijual, udah dijual biar lagi bisa kerja, difitnah, masuklah ke penjara lagi. Tahu di penjara gimana Kak? Yusuf itu kan orang baik sebenarnya ya, orang yang diberkati Tuhan. Di penjara dia bekerja sebaik-baiknya, apapun disuruh sama kepala penjara dia kerjakan. Kepala penjara melihat orang baik ya. Akhirnya di penjara pun dia dipercayakan untuk mengawasi orang-orang di penjara itu, karena Yusuf itu orang jujur. Kepala penjara itu pasti tahu nih orang gak bakal kabur walaupun dia masih tahanan, dikasih kepercayaan, walaupun dikasih pegang kunci dia gak bakal kabur. Nah, pas di penjara itu bertemulah dia dengan juru roti sama juru minum Raja Firaun. Itu dua orang itu kenapa Kak? Kok dia masuk penjara? Nah, kalau yang dua orang itu masuk penjara karena berbuat salah. Oh, kalau mereka berdua orang salah ya? Iya, kalau salah tapi Yusuf kan juga salah tapi di penjara ya. Nah, di penjara itu pun si Yusuf baik, perhatiin teman-temannya, dilihat nih si juru minum kok lagi sedih, kenapa ya? Ditanya, kok kamu sedih, kenapa sih? Iya, aku mimpinya begini-begini, katanya. Oh, itu artinya suatu saat kamu akan dilepaskan sama raja karena kamu masih dibutuhkan bikin minuman raja. Nah, benar, mimpinya itu kenyataan. 3 hari kemudian dia dipanggil raja, ditugaskan dari penjara. Tapi si Yusuf udah berpesan, nanti kalau kamu udah keluar ceritakan ke raja ya kalau aku tuh nggak bersalah. Iya benar, udah. Nih keluar nih, juru minum bebas, tapi dia lupa. Ya ampun, berarti itu tandanya teman-temannya gak setia ya Kak? Si juru minumnya gak setia sama Yusuf. Udah dibiarin aja saya keluar dari penjara. Kasiannya Yusuf nih, sepertinya hidupnya menderita ya. Nah, tapi dasarnya Yusuf itu dikasihi Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Suatu saat Raja Firaunnya mimpi. Nah, semua ditanya gak ada yang ngerti mimpinya. Akhirnya si tukang juru minum itu ingat si Yusuf bisa mengerti mimpi. Dia ceritalah ke Raja Firaun itu. Firaunnya dia cerita di penjara dan yang namanya Yusuf bisa mengartikan mimpi. Sama raja katanya, udah panggil si Yusufnya. Tanyalah si Yusuf, ceritakanlah mimpinya, mimpi saya begini-begini, kata rajanya. Oh, kata si Yusuf, diartikan artinya nanti 7 tahun akan ada yang namanya kelimpahan, panennya banyak, makanannya banyak. Itu selama 7 tahun berlangsung seperti itu, tapi nanti juga akan berlangsung 7 tahun kelaparan. Begitu katanya. Nah, benarlah terjadi mimpinya itu. Terus bagaimana, kata rajanya, kalau nanti di kelaparan terjadi, mau makan apa rakyat saya? Itu raja, kamu cari aja yang bisa mengatur, yang bisa menyimpan makanan untuk nanti saat ada kelaparan, kelaparan. Jadi disuruh kayak tabung, simpan stok makanannya ya Kak. Kamu juga begitu kalau penjawabnya langsung dihabisin apa ditabung? Tabung. Nah, kayak begitu juga di
lauknya nanti ditabung aja, disimpan aja hasil panennya, jangan langsung dihabisin. Dan yang benar terjadi kelaparan di mana-mana, termasuk di negerinya bapak mereka Yakub. Di Kanaan ya? Di Kanaan juga terjadi. Di Kanaan juga kelaparan dong. Terjadi. Gimana saudara-saudara Yusuf sama bapak Yakub? Nah, bapak Yakub itu mendengar tentang cerita ini kalau di Mesir itu masih ada stok makanannya. Akhirnya disuruh nih saudara-saudara Yusuf, kalian pergi ke sana, di Mesir itu masih ada makanan. Oh, ini emas segala macam untuk dapat ditukar dengan gandum dan roti supaya kita bisa makan, katanya. Nah, akhirnya saudara-saudara ini berangkat pergi ke sana. Pas udah sampai di sana, si Yusuf melihat Yusuf masih mengenali mereka, tapi saudara-saudara udah nggak kenal. Orang mereka pikir si Yusuf itu sudah jadi ada kemana, tapi si Yusuf masih mengenali. Dia bilang, wah ini kan saudara saya harus bantu. Dia nggak dendam loh, Kak. Kalau kakak Naomi begitu sakit hati nggak sih dari sakitin sama temannya, misalnya tiba-tiba temannya pinjam duit, kakak Naomi pinjam duit tuh kakak kasih nggak sih? Enggak sih Kak, soalnya kan udah sakit hati, udah dikecewain. Kalau Yusuf nggak begitu Kak. Yusuf itu benar-benar orang yang disayang Tuhan. Dia tahu berterima kasih, walaupun dia disakiti dia mau memaafkan, dia kasih itu makanan sama saudara-saudaranya. Tapi saudaranya udah salah, ketakutan kan? Ketakutan, aduh gimana dong? Si Yusuf kan dulu kita itu ya kita jual, kita jatuhin ke sumur, nanti dia sakit hati kita di ini dong, nanti kita dijahatin sama Yusuf. Itu di pikiran mereka saudara-saudara ini ya, sampai mereka apalagi setelah bapaknya meninggal, apalagi nanti bapak kita sudah meninggal, nanti kita dicuekin, nanti nggak dikasih makan. Akhirnya mereka minta maaf ke Yusuf, mereka minta maaf, mereka mengaku kalau mereka pernah salah sama Yusuf. Tapi Yusuf tidak ada balas dendamnya, tidak ada sakit hatinya. Coba kita baca Kak di Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Yuk Kak, sama-sama kita baca yuk. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kamu mengganti Allah. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuh ya, Yusufnya malah memaafkan mereka. Mereka tahu saudara-saudara itu berbuat jahat kepada mereka, tapi bagi Yusuf itu sudah rencana Tuhan menempatkan dia ada di Mesir. Dia bisa memberi banyak orang makan. Nah, seperti juga Yusuf ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita loh untuk memaafkan. Kak, aku jadi ingat deh. Tapi kakak jangan marah ya. Aku jadi ingat nih kayak saudara-saudaranya Yusuf katanya harus mau mengakui kesalahan ya. Nah, kenapa memangnya? Tadi sih aku pinjam sisir kakak, terus aku patahin Kak. Maaf ya. Kalau kalian mau kan maafin. Ya aku maafin, tapi kalau sudah dimaafkan artinya tidak boleh mengulang lagi perlakuan yang sama atau kejahatan yang sama. Kalau sudah minta maaf, berarti berhenti sampai di situ, berbuat tidak baik. Jadi lain kali kakak Naomi kalau pinjam barang dipakai, dijaga biar jangan rusak. Pas kita kembalikan masih bagus yang kita pinjam itu, karena Tuhan Yesus juga suruh kita loh harus memaafkan. Coba kita baca Kak yang di Matius. Dari Matius berapa itu kakak ada baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 22 ya Kak. Kita baca bersama-sama Kak. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Banyak ya Kak, berarti kalau ada orang yang salah sama kita, kita harus mau memaafkan ya Kak, mau mengampuni. Kayak Yusuf juga, walaupun dia udah disakitin saudaranya, terus dijual, terus abis itu dihianati, dibenci, difitnah, dipenjara lagi Kak, tapi dia tetap mau mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya. Kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus harus meneladani seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu memaafkan bukan cuma 7 kali, bahkan 70 kali. Banyak banget ya Ya, Kak. tapi adik-adik juga kalau sudah dimaafkan, Jangan ulangin lagi kesalahannya, Jangan boleh lagi diulangin, Iya. kecewa lagi. Ya benar, kalau kita sudah dimaafkan artinya berhenti melakukan perbuatan tidak baik tersebut. Kita harus memaafkan kita karena kita diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi. Iya, Kak. Seperti ada lagu ini loh. Kakak pernah nggak dengar lagunya? Apa Kak? Ayo kita dengarkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Gitu Kak, Seperti lagu itu ya Kak. kita memaafkan itu benar-benar harus memaafkan Dari segenap hati ya. jangan cuma ya udah saya maafin tapi nggak dia ngomongin. Iya. Kayak tadi kakak Naomi, saya maafin tapi saya bilang tadi nggak boleh begitu. Memaafkan itu harus benar-benar memaafkan. Kita harus belajar memaafkan dan minta maaf. Orang yang berani mengakui kesalahannya adalah orang hebat di mata Tuhan. Kayak tadi kakak Naomi kan langsung ngaku kesalahannya. Iya. Adik-adik juga di rumah kalau misalnya nih tiba-tiba Pecahin gelas Kak. Iya, biasanya kan adik-adik suka tertidur nih, naruh gelasnya jatuh. didiamin apa diakui ke mama? Harusnya diakui Kak, ngomong sama mama minta maaf Ya ya. nanti kalau di ngomongin ke mama dipukul atau dimarahin gimana? Tapi kan udah jujur Kak, mau mengakui kesalahan Kak. Nah adik-adik kalau kita lakukan kesalahan kita aku ke mama tadi aku minta maaf ya nggak sengaja jatuhin gelas. Nah kalau kita dimarahin, kita bukan dimarahin karena jujur, tapi kita dimarahin karena kita sudah memecahkan gelas supaya kita tidak melakukan lagi. Sebagai pengingat ya, supaya jangan lagi ngelakuin kesalahan. Ya, begitu Kak. Pesan firman hari ini memaafkan dan Mau mengakui kesalahan. oke, sekian cerita dari kakak. Kita tutup dengan doa. Kita bersama dalam doa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami untuk memaafkan dan mau mengakui kesalahan kami. Biarlah kami Bapa menjadi pengikut anak Tuhan Yesus Kristus yang meneladani perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami, bukan hanya 3 kali, 7 kali, tapi lebih lagi Tuhan, 70 kali 7 kali. Dan ajari kami Bapak, anak-anak sekolah minggu, kalau kami berbuat kesalahan dan sudah dimaafkan, kami tidak mengulangi lagi Bapak. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman hari ini telah membuat kami untuk lebih berani mengakui perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, agar kami menjadi sahabat-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Kami mengaku Tuhan, kami banyak kesalahan, baik yang kami sengaja perbuat ataupun tidak kami sengaja, yang membuat
buat mama kami, papa kami, atau siapapun sedih karena perbuatan kami, ampuni kami Bapa, agar kami semakin layak jadi sahabat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami, di dalam nama anaknya Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kita harus mengampuni, nggak boleh menyakiti sesama kita ya. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan, dimasukkan di amplop ya adik-adik ya. Nanti boleh diserahkan langsung ke gereja pas orang tuanya setelah pergi ibadah di hari Minggu, atau boleh dititip ke kakak guru sekolah Minggu, juga boleh dititip ke sintua lingkungan masing-masing. Tahu kan sintua lingkungannya masing-masing? Nanti boleh dikasih ke sana ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Tuhan ku bila hati kawanku. Musik langsung. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.